Menurut aku sih nggak ada yang salah, asal gak ada kalau dia nggak menjatuhkan sih ya it's okay gitu, itu pilihan orang sih. Harus gitu, enggak gini, karena kebanyakan orang tua di kita kan masih harus sama mereka gitu. Halo, kembali lagi bersama gue William. Di sini gue dengan segmen yang berbeda. Di sini gue sendiri. Nah, yang membedakannya itu kita sekarang via online. Nah, di sini udah ada temen gue nih, namanya Narya. Bisa langsung disapa aja. Halo Nar. Hai semuanya. Gimana kabar? Alhamdulillah Baik baik, gak? baik banget. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik. Jadi di sini kamu bisa kenalin diri nggak ke audiens, ke semuanya gitu. Biar audiens nih pada tahu nih siapa Narya ya gitu. Ya ampun, enggak banget. Oke. Santai saja kali ya. Ya kita santai aja kan ya. Oke. Iya, ini kita ngobrol-ngobrol santai. Oke. Aku mau kenalin diri sebelumnya. Hai teman-temannya Willy. Nama aku Narya Rahma Sutrandi. Sekarang masih jadi mahasiswa di semester 5 di salah satu universitas di Bandung. Gitu. Oke. Sekarang kesibukan lagi ngapain aja Nar? Banyaknya. Kesibukannya sih pastinya kuliah ya, ngerjain tugas segala macam, terus Kuliah. nyambi juga. Halo? Sebagai apa ya, bisa dibilang kerja di sosial media sih kayak gitu, foto-foto terus bikin video, ngepromosiin bajunya online shop kayak gitu. Endorse ya, jadinya kamu lagi promosi endorse gitu lah. Ya. Jadi aku manggil kamu nih gimana nih? Ngomongnya sebagai apa? Sebagai as influencer apa gimana nih enaknya? Kalau kamu kan secara branding personal, secara branding personal. Kayak kalau influencer berat banget ya gitu, tapi ya terserah sih kalau enaknya ngomong influencer. Tapi kayak aneh sekali ya disebut influencer. Ya mahasiswa jadi influencer lah gitu. Iya, disambi lah ya kamu ya, kayak gitu sekarang. Iya betul. Iya. Tapi yang aku mau tanyain kan, kamu kan udah alhamdulillah udah jadi influencer gitu, udah banyak yang ibaratnya udah banyak yang kenal kamu nih. Alhamdulillah. Nah, pernah nggak kamu kepikiran sampai di titik ini gitu dulu? Dulu sama sekali enggak sih, karena kayak gak bakal expect bakal kayak sekarang ini. Karena dulu kayak main di sosial media pun emang termasuk yang aktif, cuman bukan yang seneng ngomong gitu. Sebenarnya kayak masih malu, kayak ngapain sih gitu kan kalau banyak ngomong atau misalnya banyak nge-upload foto gitu, takutnya orang-orang pada bosan, pada risih. Nah ternyata sudah jalannya ya alhamdulillah sekarang kayak gini. Jadi kayak bener gak sih gitu, kayak ya happy, tapi kayak gak nyangka aja sih sekarang bisa kayak gini gitu. Berarti kamu dari awal tuh nggak expect ya sampai di titik sekarang yang ya menurut aku udah oke lah gitu. Secara kayak gimana nih? mahasiswa kamu ya oke, jadi kamu udah punya apa ya? Jadi kamu udah bisa tahu gitu apa yang nanti kamu selanjutnya setelah lulus ngapain gitu. Selain jadi kamu di jurusan kamu sekarang, entah nanti jadi profesi, kamu bisa menyambi sebagai influencer. Alhamdulillah. Gitu. Betul. Kalau kamu sibuk apa nih sekarang? Boleh balik nanya gak sih? Kalau aku sekarang ini sih Nar, kalau aku sekarang lebih sibuk ke yang ngegarap YouTube, podcast, sama
kesibukan anak kuliah ya biasa, skripsi. Tapi ya skripsi juga, aduh ya Allah, masih kayak anak-anak kuliah biasa lah. Skripsi jalan-jalan nggak jalan gitu, kadang jalan, kadang nggak. Cuman ya dijalanin aja lah gitu, Iya sih, dinikmati sih, harus diproses lah. dinikmatin. Kan seru juga ya sekarang udah Iya, nyoba kayak YouTube, gitu. jadi pasti gak bosen gak sih kalau kuliah doang. Kayak sekarang lebih banyak berkarya juga lah, kayak mau bikin Alhamdulillah. sesuatu yang mau bikin sesuatu hal yang bisa ada apa ya, kayak achievement gitu loh buat diri sendiri. Jadi kayak ngebuat diri itu senang juga, soalnya kan menurut aku achievement itu salah satu bentuk kebahagiaan kita juga sih. Iya betul betul Ya betul. kamu sekarang udah punya achievement, punya oke followers banyak, itu sebagai achievement buat diri kamu juga gitu, bisa nge-influence banyak orang tentang OOTD gitu. Bener ya. Semacam kepuasan diri gak sih? Iya sih. Terus bermanfaat juga gak sih buat orang lain pastinya. Yang dari awalnya mungkin tampilannya jamet bisa jadi oke gitu kan. Ya Allah parah jamet katanya guys. Enggak, Jamet. enggak jamet, tapi kayak dari matching jadi matching gitu. Iya Jadi ada matching gitu. kayak apa ya, glow up lah ya seenggaknya. Ya, biar bisa bikin mantan nyesel gitu ya. Iyalah harus kali. Ya, kan topik lagi lah, kita balik ke topik ya. Sari. Nah, ini nih, kayak motivasi apa sih yang bener-bener kamu ngejalanin sekarang tuh jadi influencer? Karena kan kalau mau jadi influencer tuh ada yang menurut aku tuh ada yang direbut dari diri kamu, yaitu kayak kehidupan sehari-hari. Jadi banyak orang yang tahu tentang kamu gitu. Jadi motivasi apa sih yang bisa bikin aku seperti sekarang gitu. Iya, sampai sekarang jadi. Apa ya? Sebenarnya sih yang tadi aku udah bilang ya nggak expect sampai sekarang. Terus tiba-tiba gitu. Sebenarnya aku iseng aja gitu kan. Tiba-tiba followers banyak ya alhamdulillah gitu kan. Motivasi aku apa ya? Karena aku sekarang masih dibiayain juga gitu ya sama orang tua. Cuman kan kayak kalau kita minta terus tuh kayak agak gimana gitu kan. Sebenarnya orang tua aku pun nggak memaksakan aku harus jadi seperti sekarang, nggak memaksakan aku harus punya uang sendiri tuh enggak. Cuman semenjak aku menjalani ini kok enak ya gitu punya uang sendiri, bisa beli apa yang aku mau sendiri gitu tanpa harus minta dulu gitu sama orang tua. Kan gak enak juga ya kalau misalnya kita mau beli barang yang lumayan ekspensif tapi masih pakai uang orang tua gitu. Jadi motivasinya ya paling ya selain buat cuan ya nyari pengalaman juga sih, kayak nyari happiness juga di kerjaan aku gitu sih paling. Karena Iya. terus kan kita punya tanggung jawab juga gitu ya dari online shop, jadi ya mau gak mau ya kita harus kerjain juga asal kitanya happy sama nyaman aja sih. Jadi faktor utamanya, jadi yang aku simpulin dari jawaban kamu tuh kamu bisa apa-apa sendiri gitu tanpa minta orang tua gitu ya? Iya betul, salah satunya Nggak sih selalu itu. harus minta orang tua. Betul kayak gitu. Jadi karena kalau misalkan kamu ngasihin duit sendiri gitu, jadinya apa-apa yang kamu beli itu puas nggak sih, Nar? Meskipun itu uangnya kecil ya. Iya. Jadi kayak apa ya, jatuhnya jadi kayak self reward gitu loh, hasil ngerjain sendiri gitu, hasil foto-foto gitu, kayak bisa nih dapat segini, berarti bisa beli yang aku inginkan gitu kan gitu. Gak tahu self reward, gak tahu impulsif sih kadang. Gitu sih. Tapi kalau kita kebanyakan self reward itu, kamu ini nggak, Nar? Kalau kebanyakan self reward bisa jadi boros juga nggak sih? Iya, nah sebenarnya sih itu ya tadi aku bilang antara self reward atau emang impulsif aja gitu, jadinya jatuhnya boros gitu kan. Tapi sekarang sih sudah mulai gak terlalu banyak self reward lah ya, masih mencoba sih gitu. Kayak tetap dibatasi gitu nggak sih kamu nge-self reward? Tapi walaupun susah ya memang gitu, kalau ada sepatu lucu kok pengen gitu, ada tas lucu kok pengen gitu. Cuman sekarang sih masih berusaha ya biar gak banyak self reward dengan alasan self reward padahal impulsif gitu.
Hmm, iya, iya, ngerti. Berarti secara finansial kamu udah jatuhnya udah independen dong, udah punya Um, sendiri lah gitu, ya bisa bisa dibilang kamu lakukan sendiri, bisa dibilang seperti itu sih, walaupun bisa masih dibilang dikasih kayak dari gitu nggak orang sih tua Nar? ya. Mm-mm. Nah, aku yang mau tanyain lagi Nar, Eh, jadi kan kamu udah termasuk independen kan, Bisa dibilang yang seperti aku itu. pandang. Eh, nah, menurut kamu ini apa sih eh, human independent gitu? Apalagi kamu cewek gitu kan? Apa sih yang kamu artiin itu menurut kamu? In human independent sesuai dengan namanya independen berarti mandiri dong gitu, baik dalam Hmm, hal bisa mengurus diri sendiri, terus yang aku bilang juga tadi, um, apa ya, bisa beli dengan penghasilan sendiri gitu. Terus menurut aku sih biasanya human independent itu yang apa ya, dia bisa tentunya bisa melakukan semuanya sendiri. Mungkin masih butuh orang, cuman apa ya, sebagian besar tuh bisa dia tapi kerjakan gitu dengan kan, apa namanya, dengan diri dia sendiri, dengan kemampuan dia sendiri hmm, gitu. Terus iya, 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 iya. apa ya, pokoknya dia bisa mendapatkan apapun dengan hasil Dapatkan. dia sendiri sih menurut aku. Jadi lebih ke mandiri gitu Ya ya. jadi kayak Tapi tetap butuh, tapi tidak menolak bantuan orang lain nggak sih Nar? Ya? betul, karena kan Kamu tetap, ya gimana. karena kamu kan kita kan sebagai makhluk sosial ya, kayak kita Iya tetap betul. namanya tetap butuh butuh orang lain. Jadi kalau misalkan ada orang lain mau membantu, ya kita pun nggak menolak Iya, karena kita independen gitu. bukan berarti kita nggak butuh ya. Beda, Betul. bukan Terus kita nggak butuh tapi kita, tapi kita nggak menolak gitu. iya betul, masih terbuka kok kalau misalnya kita butuh bantuan, pastinya kita minta tolong juga, atau Hmm. misalnya ada orang inisiatif mau ngebantuin ya kenapa enggak sih gitu. Kan bisa mempermudah juga pekerjaan kita atau apa kayak gitu. Mm-mm. Hmm, benar. Jadi, nah, berarti kan independen dengan segala sendiri kan, mandiri gitu ya, Iya. mandiri ya. Mm-mm. Nah, kamu pernah kepikir nggak sih apa bedanya individualisme dan independen? Kalau menurut aku, kalau individualisme tuh dia don't need Hmm. somebody else gitu. Dia apa ya udah sendiri aja, nggak perlu orang lain, nggak butuh orang lain gitu, kayak mikirin diri sendiri aja gitu kan. Oh bisa dikerjain kok, ngapain ini orang lain. Nah kalau menurut aku, kalau independen tuh ya kayak yang kita jelasin tadi, yang kita udah bahas, kayak dia masih butuh orang lain, dia masih suka apa, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, menurut aku kalau individualisme tuh ya dia menyendiri aja, aku punya dunia sendiri, orang lain nggak perlu tahu dan orang lain nggak perlu masuk ke dunia aku. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Iya benar. Berarti nggak jauh beda sama yang yang aku artiin gitu. Karena individualisme tuh lebih dia menolak sih, menolak dengan bantuannya orang lain. Tetapi kalau misalkan independen ya membuka, dia nggak menolak, tapi dia juga responsibel dengan in the circle-nya gitu, dengan lingkungannya dia responsibel gitu. Iya, kayaknya kalau Ya, individual kayak benar. antisosial gak sih, tapi nggak tahu ya. Aku sih mengartikan, memikirkannya sih Hmm, kayak gitu, jadi kayak, atau gimana sih kak, kalau menurut kakak individualisme itu gimana, Kak Willy? bisa sih, kayak jatuhnya ya ansos sih, kayak Iya nggak sih? eh iya kayak ansos sih. Dia menutup diri sih jatuhnya kalau individualisme gitu. Hmm, bener. Nah, Mhm. kan kamu nih pernah dengar nggak sih Nar, kayak aku pernah kayak apa ya, pernah dengar gitu kayak banyak yang orang bilang di balik lelaki sukses ada cowok yang ada cowok di balik lelaki sukses, di balik lelaki sukses ada cewek yang nemenin di belakangnya. Nah, sebagai apa ya, sebagai Miss Independent itu kamu gimana? Pandangan kamu sebagai dalam kata-kata itu gimana? Sebenarnya sih nggak ada yang masalah ya Jadi kan, itu. jadi Gimana? hmm, Mhm. karena kan cewek pun tanpa ya, lihat ya, sekarang kamu tanpa adanya lelaki pun, ya aku nggak tahu ya, lelaki di samping kamu gitu, kayak kamu bisa bisa aja sih gitu.
Oke, sebenarnya aku nggak Gimana? mau menyalahkan kalimat itu atau nggak mau menyalahkan tentang itu gitu. Eh, itu sebenarnya pilihan ya, pilihan orang masing-masing gitu. Tapi kadang kalau misalnya ada orang yang eh, dia tuh mikir dia tuh sukses gara-gara ya ada ceweknya gitu mau nemenin dari nol. Ya itu sih kalau emang bener ya udah gitu. Cuman kadang dia tuh menganggap dia tuh sukses ya karena eh ya emang ada cewek gitu ngebantuin gitu kan. Ya nggak apa-apa sih kalau menurut aku dengan pandangan seperti itu, karena ya lelaki sukses belakangnya dibantu sama sampingnya pasti ada perempuan. Ya menurut aku sih menunjukkan kalau laki-laki itu dia nggak bisa menyelesaikan dengan sendirinya, membuat keputusan mungkin ya kalau punya pasangan kayak gitu sih. Menurut aku sih nggak ada yang salah, asal gak ada kalau dia nggak menjatuhkan sih ya it's okay gitu. Itu pilihan orang sih kalau menurut aku kayak gitu. Ya, berarti itu sebagai bonus berarti ya. Kalau misalkan Iya. ada pasangan ya udah jadi bonus Iya. buat lo sendiri gitu. Iya, betul betul. Berarti ya lo beruntung gitu, nggak ngejalanin Sendirian. masa-masa struggle lo dari nol. Ada pasangan, ada yang bisa nemenin, ada yang bisa lo corahin itu apa yang sesuatu lagi kejadian gitu. Gitu jadinya. Bukan berartinya nggak mandiri, tapi ya emang bonus ya. Iya sih. Ya udah bonus sendiri gitu ya. Ya tergantung si cowoknya Benar, sih ya sebenarnya, kita nggak tahu gitu. Benar. Nah kan kamu kan termasuknya sekarang udah sukses lah dalam influencer, dalam influencer kamu udah sukses nih. Kayak kamu di sisi lain kayak ada perlu nggak sih orang yang nemenin gitu, kayak pasangan atau nggak pacar gitu, apakah kayak gitulah. Gimana ya? Eh, aduh takut salah ngomong nih. Jadi butuh nggak butuh sih untuk sekarang gitu. Kadang memang aku butuh untuk yang curhat, untuk yang cerita gitu seharian tuh gimana sih, atau misalnya kalau aku ada kesel atau lagi bad mood tuh kadang emang butuh gitu teman buat cerita. Cuman kadang kalau ada pasangan tuh jadinya gengges gitu sih kadang. Misalnya kan aku tuh ada kesibukan lah ya sekarang gitu, kuliah atau misalnya ngerjain kerjaan gitu kan, nggak selalu megang handphone tuh. Nah kadang gitu ini berdasarkan cerita aku ya, di saat aku nggak buka handphone, di saat aku sedang mengerjakan kesibukan aku tuh, si cowoknya tuh malah kayak rewel gitu, kayak kamu kemana sih gitu. Nah karena aku tuh malah tuh kayak gitu. Aku tuh kadang cuman butuh buat ya emang udah mencurahkan aja gitu apa yang aku lakukan hari ini, keluh kesah, sebenarnya udah gitu doang sih. Kadang cuman butuh didengerin aja gitu, jadi ke akunya pun lega kayak gitu sih. Jadi kayak jatuhnya butuh nggak butuh ya, kayak so-so lah gitu. Ya kayak misalkan di suatu kayak ketika lagi kamu emang lagi bener-bener sendiri, kamu ngerasa butuh, tapi di saat kamu ngerasa sibuk dan ngerasa ini kayak nggak butuh gitu, tetap ya udahlah, hari-hari aku kayak tanpa pasangan pun biasa aja, bisa happy aja gitu kan. Masih ya, terus ditambah kayak ada lingkungan teman-teman gak sih Nat? Kayak di lingkungan teman-teman kamu yang banyak, itu juga salah satu yang bisa mempengaruhi kamu nggak butuh pasangan untuk sekarang gitu. Karena ya kamu bisa apa ya namanya itu, kayak bisa hang out sama teman-teman kamu, bisa keluar sama teman kamu, ngobrol sama teman kamu, callan tiap malam sama teman kamu gitu sih. Ya jadi masih bisa sharing gitu walaupun tanpa pasangan ya. Kalau ada yang mau ya alhamdulillah, kalau nggak ada pun ya nggak apa-apa sih kalau sekarang gitu. Iya betul. Soalnya kerasa juga sih dengan umur yang sekarang itu, kalau misalkan kita memilih pasangan tuh nggak mikir yang namanya, yang nggak mikir ya dia yang selalu nemenin gitu, tapi dia yang bisa suportif kita aja gak sih? Bukan yang malah tambah beban gitu ya.
yang nggak menye-menye lagi gitu, kayak nggak harus perlu kayak gitu. nemenin tiap hari gitu ya, pagi kita kerja atau apa gitu ya. Nah itu kayak pengen ketemu tiap hari kan Benar. nggak mungkin gitu kan. Aduh maaf ya ini bukan untuk siapa-siapa. Gitu. Ya benar, kayak di umur-umur kayak gini tuh kayak udah pasangan tuh susah sih ya kalau main pasangan gitu. Iya kayak sekarang mah Butuh nggak nggak usah butuh banyak ini. main slok deh gitu. Nggak usah banyak main selong ya, Itu deh. tanggung jawab dulu gitu, tanggung jawab dulu nggak sih kayak sama hidup sendiri gitu ya. Ya, karena kan diri sendiri juga masih banyak yang dikerjain, masih harus banyak yang diperbaiki gitu. Kan kadang kalau kita punya pasangan nambah lagi dong gitu, harus berbagi lagi sama orang lain gitu, harus apa ya, memperhatikan orang lain gitu sih. Cuman aku tidak apa namanya, bukan maksudnya yang punya pacar gimana-gimana ya, enggak, itu kan ya pilihan kita aja gitu. Pilihan masing-masing ya, itu dan hak masing-masing. Betul. Dan kalau emang ada orang dan emang kalau misalkan ada orang datang pun kamu nggak pernah menutup juga nggak sih? Iya betul, kayak aku selalu terbuka kok, ya boleh aja gitu. Tapi harus mengerti ya gitu. Aku tuh kayak gini loh. Aku tuh ada kerjaan ini loh, ada itu loh gitu. Nari yang sekarang beda sama yang dulu ya. Iya betul dong. Dulu mah kayak apaan sih gitu, bucin banget dulu mah geli. Sekarang mah kayak udah mikir lah gitu. Nggak perlu amat gitu. Nggak Kayak tahu banget ya sama Kak Billy. ini nak. Apa? Ya tahu lah. Soalnya kan apa ya? Kayaknya relate gitu apa yang kamu rasain sama aku sekarang gitu. Kayaknya emang di umur sekarang banyak yang kayak gitu kali ya, tapi nggak tahu deh. Emang di fasenya gitu ya. Iya ya kayaknya. Kita lagi di namanya fasenya, emang namanya pasangan tuh berpilih-pilih lah, memilih-milih kayak ya nyaringnya lebih banyak gitu. Nah, aku lanjut ya pertanyaannya ya, Nar. Kayak pernah nggak, Nar, kayak kamu tuh secara making decision ya, itu sekarang itu pernah nggak dicampuri dengan orang tua kamu gitu? Misalkan kamu dulu kan pernah kan kuliah di Jogja. Iya. Itu atas kemauan kamu sendiri apa gimana? Untuk kuliah di Jogja itu sebenarnya kemauan aku. Karena aku tuh dulu mikirnya kayak kalau merantau seru ya gitu, dapat pengalaman baru. Terus ketemu orang-orang yang budaya tuh beda gitu sama aku, walaupun masih Jawa kan pasti ada perbedaannya kan gitu. Kalau untuk kuliah ke Jogja sih itu pilihan aku sendiri dan alhamdulillah orang tua support. Cuman dalam pemilihan jurusan, nah baru orang tua ikut campur pastinya. Gitu. Dan menurut kamu perannya orang tua itu the biggest of part nggak sih dalam membuat kamu making decision? Tergantung situasi sih sebenarnya. Kalau misalnya tentang tadi kuliah pastinya harus bilang dulu ke orang tua, ke Jogja nih boleh nggak sih gitu. Terus sebenarnya kalau untuk pendidikan sih iya, pendidikan. Terus untuk jodoh misalnya atau pekerjaan sih pasti masih diskusi sama orang tua gitu. Cuman kalau hal-hal kecil itu aku sendiri sih yang memutuskannya gitu. Kayak misalnya untuk jadi sekarang gitu ya, ini aku yang memutuskan. Cuman awalnya orang tua aku tuh nggak support sama kerjaan aku ini gitu kan. Tapi lama-lama ya aku jelasin kerjaan aku tuh gini. Terus gak aneh-aneh lah gitu intinya. Dan alhamdulillah ya orang tua sekarang udah menerima gitu sih. Paling banyak ngikut harus menentukan bareng orang tua tuh ya masalah yang emang serius gitu sih, yang emang buat masa depan aku gitu. Ya. Jadi ya termasuknya kalau secara making of decision ini masih termasuknya ada orang lain ikut campur ya, meskipun orang tua itu, tapi kan bukan diri kita ya, Nar ya. Betul. Ya. Itu sih. Tapi bukan diri kita gitu, jadi masih banyak yang kecampur gitu. Sama aja hal kayak aku juga sama sih. Kalau orang tua tuh the biggest of part kita dalam menentukan
making decision gitu. Karena ya di Indonesia itu kulturnya gitu. Iya betul, benar-benar. Kita Gak sebebas orang kita luar nggak bisa gitu kan. bener, kita nggak bisa mendengar, kita harus ngejelasin dulu gitu. Bab 1 ini gitu, Iya, orang tua harus ke bab sedetail 2 ini. itu gitu kan. Bab 3 ini ya biar orang tua ngizinin gitu. Benar. Karena kan Karena kadang apa ya? Iya gimana? Lanjut. ridho orang tua kan ridho Allah juga gitu kan, mikirnya kayak gitu sih kadang. Kalau orang tua setuju ya berarti emang jalan yang baik gitu sih. Walaupun kadang kayak harus gitu, enggak gini gitu. Walaupun kayak gitu cuman ya udahlah gitu, kita mah ikutin aja gitu. Ya, yang paling bikin apa ya? Yang paling bikin sebel tuh kayak gini. Nah, kamu pernah digini? Kamu mah nggak pernah gini ya? Kamu kan nggak dengar mama bilang apa kemarin gitu. Iya, Gitu? iya benar. Tahu kok rasanya kayak gitu. Padahal kayak, tapi kan gitu. Kita kayak punya alasan, tapi kan iya. Gitu. Kayak tapi kan kita udah keputusan sendiri gitu. Ya, menurut kita sih baik ya gitu. Itu sih Itu yang kan. salah satu menurut orang tuh mengganggu sih, annoying ya. Karena ya kita juga nggak bisa menyalahkan orang tua gitu ya. Orang tua sih pasti pengen yang terbaik buat diri kita, tapi kan tetap gitu. Secara kehidupan ya kita memilih sendiri, secara jodoh pun ya pengennya sesuai dengan kebutuhan kita, karena kita yang ngejalanin diri sendiri gitu ya. Nah, Kita yang tahu gitu, kita betul sebenarnya seperti apa, butuhnya yang seperti apa gitu. Dan Gitu. kayak pernah nggak kamu dikasih tahu gitu, kamu cari jodoh yang gini ya, yang punya kerjaan ini harus gini, terus yang setara, yang kasep, ngebewokan. Aduh ya Allah, yang sering. Iya kayak gitu kan jatuhnya kamu secara keputusan ya nggak sendiri gitu kan. Aduh, malu. Padahal kamu butuh yang cuma bikin nyaman, bikin seneng dan menghargai kamu sebagai cewek, ya udah cukup gitu. Iya, walaupun ada bumbu-bumbu lain yang diinginkan ya, tapi ya udah gitu ya, sedapatnya aja nanti seperti apa gitu. Kalau orang tua aku sih penting bilang nyesain aja lah. untuk jodoh yang nggak nggak yang harus ini banget gitu, kayak harus ganteng ya, harus kaya ya, enggak sih, gimana anaknya aja sebenarnya, asal dia baik dan pastinya seiman ya kenapa enggak gitu. Pasti seiman ya, Of seiman course. itu paling penting penting dalam banget. Kalau aku ya gitu kan, bener. kalau orang lain belum tentu juga. Nah, menurut kamu di Indonesia ini, ya kita menyebutnya Indonesia ya, di Indonesia ini udah bisa diterapin belum sih secara maksimal yang namanya independen ya, kita secara independen gitu, apa kita sendiri gitu? Menurut aku sih belum bisa, karena kebanyakan orang tua di kita kan masih harus sama mereka gitu, kayak nggak bisa nih, kayak contohnya kita aja gitu, mau memutuskan untuk kuliah atau jurusan atau apa masih harus tetap ada orang tua di dalamnya gitu kan. Kalau menurut aku sih belum ya, karena kita kan bukan menganut budaya barat gitu, jadi masih ya kalau selagi ada orang tua yang ngapain gitu sendiri. Soalnya ada contoh temen aku, dia itu pengen coba cari duit sendiri. Dia tuh emang orang kaya, orang berada, dia bisa beli apapun dari orang tuanya gitu. Cuman dia tuh pengen gitu nyobain beli barang dari hasil dia sendiri. Nah, pas ketahuan nih sama orang tuanya, dia kerja, orang tuanya marah, dan orang tuanya bilang gini, kamu ngapain kerja kayak gitu? Mama kan masih bisa ngasih kamu apa yang kamu mau gitu. Terus ditanya lah, gaji kamu tuh emang berapa gitu. Disebutin misalnya 8 juta. Hari itu juga langsung ditransfer sama orang tuanya. Dan dia tuh gak dibolehin kerja lagi. Jadi menurut aku di Indonesia masih banyak banget yang apa-apa tuh harus sama orang tua sih, kalau menurut aku gitu. Iya, jadi masih banyak faktor yang nggak bisa kita untuk hidup independen di Indonesia ini, karena banyak faktor. Yang pertama orang tua, dan namanya di Indonesia ini kayak banyak orang terlalu mencampuri urusan orang nggak sih? Iya, jadi kayak
Malah kita nggak kenal tapi kok nimbrung gitu kan. Kalau di Indonesia gitu deh orang-orangnya. Aku juga kadang gitu sih. Contohnya kayak misalkan kamu jalan Ya. ke suatu tempat kayak mau nonton lah Nah. gitu. Terus kamu bikin Insta story gitu ya. Insta story sendiri. Terus ada orang yang, "Ih, kenapa sendiri?" Iya. Tapi itu ada orang yang ngeliatin gitu. Kayak aneh gak sih? Padahal kan kita ya kita nonton sendiri gitu ya. Emang kenapa? Iya, Kita kan bisa ngelakuin sendiri gitu. Kayak itu pilihan Banyak orang kita. yang mencampuri gitu. Terus kan kadang orang tua pemikirannya masih pemikiran lalu gitu kan. Jadi kadang anaknya ngasih saran pun disangkanya tuh ngajarin, ngedikte gitu. Ya jadi kita kan harus nurut lah sama orang tua. Kalau orang tua mau gitu ya udah gimana lagi sih gitu. Bener-bener. Kalau menurut kamu gimana? Di Indonesia bisa nggak sih diterapin kayak gitu? Menurut pandangan kamu? Ya belum bisa sinar karena apa ya? Karena ya itu karena terlalu orang banyak yang mencampuri urusan orang lain, masalah hal sepele pun diurusin dan jadinya nggak bisa apa ya? Nggak bisa gitu kalau misalkan kamu ke suatu tempat ya kayak aku bilang ke suatu tempat banyak orang yang aneh, banyak orang yang heran, banyak orang yang kayak kenapa ini orang sendiri gitu kayak ngeliatin pas gitu. sendiri dia nggak punya temen ya. Iya bener. Kayak nggak punya teman padahal kita cuma ngejalan ya kita jalan sendiri aja kayak pengen sendiri gitu sih ngerti nggak sih kita emang ya udah kita emang bisa sendiri kenapa harus ngajak orang lain dan kita nggak bergantung sama orang lain gitu kayak banyak gitu misalkan kamu jalan ke suatu tempat ya misalkan main gitu ke teman kamu atau apa ketemu teman kamu nih Iya. di kafe itu mana gengnya Nah, iya pernah kayak apa sih gitu. Jadi ganggu gitu. Jadi kayak maksudnya Iya. apa gitu. Iya maksudnya apa kan ya itu kan salah satu mencampuri urusan Iya sih, orang lain bener-bener. ya secara independen gitu kayak anjir gitu lah bangke ya nggak bisa dan banyak yang orang tahu mencampuri dan susah faktornya emang nggak bisa orang nyampe di situ gitu Iya, betul sih, setuju. harus apa ya kita harus ngebuat keputusan mandiri gitu hidup mandiri gitu menjauh dari lingkungan di zona nyaman kita baru kayaknya kita baru bisa nyadar oh gini ya ternyata gitu. Bener, baru ngerasain gitu. Baru bisa kerasa dari ya baik segala dari hal finansial baik dari segala emosional baik secara making decision gitu kamu udah bisa apa ya kayak udah bisa membuat keputusan sendiri gitu kayak misalkan kalau misalkan di luar kayak aku ya benar ya aku mau share sedikit sih kayak aku di luar ya misalkan aku lagi ke boros gitu banyak keluar duit banyak nah aku nggak mau harus kerja dong harus bikin harus part time ya harus part time dong nah ya jatuhnya kan aku itu secara finansial mau nggak mau ya independen dong Ya betul, benar. tanpa orang tua harus tahu gitu dan kalau orang tua tahu pun pasti kayak ngapain sih kamu kerja padahal kan masih niatnya dibiayain gitu ya. niat ya masih dibiayain niatnya kamu bapak kuliah itu ya kuliah fokus aja Iya juga bener. kayak gitu sih. Kamu harus ngerasain namanya kayak gitu sih namanya jadi susah kalau di Indonesia Iya, mau gak mau ya harus mau gitu. Orang tua berperan tuh gitu. nah satu lagi aku mau nanya nih Apa? Aduh deg-degan deh. kalau deg-degan ya berarti ada hal yang beda gitu kata Gimana? Halo, gebetan ya Willy, lihat nih videonya. Halo. Gak ini tadi ya. Iya apa? Cewek independen. Ya. Itu menurut kamu sebuah tuntutan apa kewajiban? What? Susah banget ya. Tuntutan. Enggak cuma menurut kamu aja menurut kamu. Tuntutan apa kewajiban? Aduh, bingung. Di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sih kayaknya tuntutan ya. Enggak juga sih. Tuntutan dari siapa tapi biasanya kan kalau independen pilihan diri sendiri ya mungkin kewajiban enggak sih? Tapi enggak juga. Aduh bingung deh di tengah-tengah bisa nggak? Menurut aku sih nggak tuntutan juga nggak kewajiban tapi itu pilihan sih kalau menurut aku. Nggak wajib
Tapi nggak tahu ya, mungkin ada orang yang dituntut untuk segalanya mandiri. Mungkin di zaman sekarang sih kayaknya tuntutan ya, kayak misalnya orang tua, kok dia bisa, masa kamu enggak sih, ini sendiri atau cari kerja, kan emang beda-beda ya orang tua gitu. Kayaknya sih tuntut, enggak deh, pilihan lah kalau menurut aku mah, karena nggak wajib juga gitu. Karena ya kalau dia ngejalaninnya bukan dari hati dia mencari uang sendiri, apa-apa sendiri, ya gimana mau happy. Karena kan ada orang yang emang nggak bisa gitu apa-apa sendiri, karena nggak semua orang sama. Ada yang masih butuh bantuan orang, masih bergantung sama orang gitu sih. Jadi kalau menurut aku nggak dua-duanya sih, itu mah pilihan kita aja. Cuman kalau tuntutan ya mungkin tuntutan dari siapa, dari orang tua atau dari temen atau dari pasangan, kan bisa aja sih gitu. Menurut aku sih itu. Gak ngejawab ya? Kayak gitu ya. Aku nemuin benang merahnya kamu jawabannya. Jadi menurut kamu ini ya secara benang merah yang aku dapat simpulin sih lebih ke tuntutan ya. Tuntutan karena banyak ada yang bisa apa ya? Kayak orang mempengaruhi, kayak pendapat orang mempengaruhi kamu gitu. Jadi si ini bisa, kamu kenapa nggak bisa gitu kan? Iya betul, kayak tuntutan kehidupan sendiri nggak sih gitu. Ya. Aku nemuin. Terus ini menurut aku ini kalau aku secara pandangan lelaki, kalau cewek itu harusnya, menurut aku sih di zaman sekarang itu kayak apa ya, Nar? Kayak kewajiban gitu loh, Nar. Karena apa ya? Sebagai cewek, kamu nggak bisa bergantung sama namanya cowok gitu di zaman sekarang. Karena dilihat fakta-faktanya banyak cewek yang lebih mandiri daripada cowok gitu, dan banyak yang lebih sukses. Iya, dan kalau gimana? Iya, gimana kamu lanjut? Kalau cewek terlalu independen malah ada loh cowok yang insecure dengan perempuan kayak gitu, kadang ya gitu. Ya benar-benar. Jadi itu juga semacam, kalau misalkan itu kayak pressure sendiri sih buat lakinya. Iya sih. Kayak ini udah sukses, ceweknya udah punya ini punya itu, tapi si lakinya ini nggak bisa mengimbangi segalanya gitu. Jadi itu bisa sebagai bumerang juga gitu buat ceweknya. Tapi di sisi lain, boleh tolong kecilin nggak? Kalau secara as a human tuh bagus banget gitu. Berarti dia bisa mandiri tentang apapun, baik secara finansial, secara emosional, secara apapun dia bisa sendiri gitu. Nggak harus bergantungan pada orang lain. Tapi ya dia kan secara dasar tadi, tapi tidak menutup pertolongan dari orang lain. Iya betul. Karena kan kita makhluk sosial. Cuman ya pressure-nya lebih ke sih, jadi kayak dia udah punya apa-apa sendiri gitu. Jadi kayak terus orang harus ngapain gitu? Aku harus ngapain lagi gitu kalau dia udah punya semua? Kan kadang ada yang kayak gitu. Jadi semisal pun nanti kita berkeluarga, terus ya buruknya kita ditinggalin atau gimana, ya kita udah bisa hidup sendiri, Nar. Kayak ya betul, kita udah punya penghasilan sendiri, jadi kayak gak bingung lah gitu kalau nanti sendiri tuh gimana gitu. Bener-bener. Nah, buat closingan nih, Nar, coba kasih kalimat-kalimat buat viewers, buat audiens yang menurut kamu, yang kamu banget deh gitu lah di topik kali ini. Aku banget, buat aku apa ya, kayak yang aku banget, kata-kata buat buat kata-kata kamu lah gitu, buat orang-orang audiens yang kayak gitulah gitu. Kalau menurut gimana sih, nikmatin aja hidup kamu di masa sekarang ini. Selagi bisa sendiri, kenapa enggak? Kenapa harus bergantung sama pasangan kalau selagi bisa sendiri? Terus nikmatin masa muda aja sih, tapi masih di yang apa, di hal positif ya gitu. Terus pinter-pinter cari circle kalau menurut aku sih gitu, karena kadang circle itu mempengaruhi kita juga gitu. Circle ya. Iya dong, Circle juga penting ya. penting banget. Benar-benar.
mau independen mau enggak, kalau circle-nya bagus ya pasti ke kita juga bakal bagus gitu. Tapi kalau misalkan kita di circle-nya negatif ya bakal ke bawah Iya. gitu ya. Jadinya kita kayak bad vibes aja gitu ke orang-orang. Nah itu tuh kata-kata dari Kak Naria tuh bisa Malu deh. dicermati lah. Si paling ini ya, si paling nasihat ya. Si paling nasehat Ah. gitu. Si paling nasihat. Aduh. Aduh. Thank you loh Nar udah mau repot-repot Bener gue lu. ya thank you banget lah gitu. Udah mau repot-repot mau podcast online gitu ya. Ini kayak pertama kali gitu dan semoga banyak relate gitu ya ke orang-orang gitu ya. Semoga yang mencari Cerita-cerita jawaban kita. dapat di podcastnya ini ya guys. Sama satu lagi kita menekankan lah. Kita nggak menggurui ya. Nah, Bener nggak sih? betul. Ini berdasarkan pandangan kita, berdasarkan pengalaman kita gitu ya guys. Semoga tidak salah paham. Jadi jangan salah paham sama apa kata-kata kita ya. Kalau emang ada yang salah ya maaf lah gitu ya, namanya manusia nggak luput dari kesalahan. Jadi thank you banget buat kalian semua yang udah nonton podcast ini. Jadi kalian nanti bisa langsung tonton di channelnya Rumah Bersuara, sama di subscribe jangan lupa, sama di follow nanti IG-nya Rumah Bersuara, sama nanti bisa di follow juga Instagramnya Naria. Nanti Naria bisa di Naria Rahma. Nah, dia gini nah, kayak gini Oh, nah. di sini. Nah, Di tadi sini. tutupin di situ Instagramnya Naria Rahma. Pokoknya kalian yang punya referensi, yang pengen referensi buat OTD atau apa, bisa tuh dilihat di IG-nya Naria, banyak banget. Yeay, aku juga mau ucapin terima Mau kasih. endorse bisa ke Naria Ya, gitu. boleh, silakan ya kalau mau endorse ke aku. Masih terbuka loh buat November. Bercanda. Bisa dilihat ya di link bio-nya gitu Betul, ya. kalau mau menghubungi aku bisa lihat di link bio. Ya. Pastilah endorse-nya dari, maksudnya pasti followersnya naik lah kalau misalkan ke endorse Naria gitu. Jadi Amin. buat kalian cepat-cepat dah endorse lah gitu. Ya, jangan lupa ya. So kita tutup aja kalian Naria, semoga kamu baik-baik aja di sana, Iya, sehat-sehat terus. gitu. Salam buat mama, salam buat si Teteh. Ya, aduh kenal banget ya kita. Oh nggak ada yang tahu Siap ya? gue speak. Ya, sehat Jadi thank you ya. banget buat kalian semua ya. Jangan lupa di subscribe sama di like ya, oke? Oke, jangan lupa subscribe. Kita penutup. Bye bye, thank you. Bye.